Berarti semuanya sudah di mapping atau ada yang tidak ada di sini? Di mapping gimana, Pak? Maaf. Jadi dibanding dengan PP-nya tadi ada yang nggak tercantum di sini. Iya, ada, Pak. Yang ini nih, Pusat Apa? Pendidikan Pelatihan dan Silat Jenderal. Di PP cuma Kenapa? ada yang Direktorat Jenderal Guru, Kebudayaan sama Pengembangan Bahasa, Pak. Kalau ini Pusdiklat ini 85 ini Pusdiklat. Pusdiklatnya nggak ada ya data Pusdiklatnya ya? Berarti Iya, PP-nya Pak. terpisah itu. PP-nya terpisah berarti. Oh, kita baru Ini ini. ada tuh. Itu di bawah apa? Coba bawah. Ini Direktorat Guru. Oke, lanjut. Terus nih bukan. Bukan, Pak. Ini diklat apa nih? Oh, bukan. Langsung ke yang ini, yang keduanya langsung Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oh, ya udah. Nah, ini tahun 2016, berarti kemungkinan ada perubahan nih kayaknya. Nanti dicek lagi coba PP-nya. Oh, iya, Pak. Ini ada update PP baru. Biasanya dia tiap 2 tahun atau 3 tahun sekali mereka mengajukan update PP ya biasanya. Kebetulan baru nemu yang ini sih, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti dicari aja lagi tambahan untuk itu karena kalau ini kebalik. Kalau tadi kan kalau yang sebelumnya lengkap jenisnya tapi pembagiannya yang belum lengkap. Kalau ini pembagiannya lengkap, jenisnya yang belum lengkap. Iya, Pak. Ya, balik. Oke, sekarang coba dicek ini eh, gimana? Yang untuk simulasinya gimana? Kalau yang simulasi ini eh, tadi tadi kan Ambil kayak datanya dari mana, Carmila? Data datanya hitungannya dari dari ini, Pak, dari Lakip, dari laporan kinerja sama ada dari ya? kemarin Stra. Ada data dan setelahnya. Iya, Oke. Pak. Hmm. Ini kayak contohnya yang ini, Pak, yang Museum Kebangkitan Nasional jumlah Hmm. pengunjungnya eh, Hmm. Bagus. Ya, datanya bagus nih. kayak Hmm. eh, targetnya itu bentar. Em, mana ya, Pak? Em, nah, ini targetnya itu kalau yang 2016 sampai 2019 itu 175 pengunjung. Hmm. Tadi realisasinya itu, Pak. Berarti yang kamu ambil data realisasi ya? Iya, Pak. Karena kan itu diasumsikan digunakan kembali. Oke, bagus nih. Berarti tinggal mana coba tadi hasil hitungannya? Hitung-hitunganmu. Ini yang Museum Nasional, ini Sumpah Pemuda, terus ini yang pendapatan lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah ada 9. Hmm. Ini Kebangkitan Nasional Tinggal masih ditotalkan 30. saja nanti. Nah, Ya, Pak. ya, oke. Nanti ini tinggal ditotalkan saja, ya. Lalu ini. Oke, sip. Berarti tinggal yang tadi yang kurang tadi yang itu ya, yang Ya, PP-nya cari lagi. Hmm. iya, Pak. Oke, Mbak Carmila. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok. Kelompok 5, Pak. Berarti udah semua ya? Udah semua? Udah, Pak. Oke, kalau udah semua ya. Udah, Pak. Ada yang belum? Sudah pas semua. Udah ya. Oke, kalau udah berarti kita lanjut lagi materi kita ya. Sebentar saya share dulu materinya. Atau sebelum materi saya share, ada yang mau bertanya nggak? Saya share nanti setelah ini aja ya materinya ya. Iya, Pak.
Sebelum masuk ke sana, saya mau tanya, kalian sama teman-teman kelas lain suka tukar pendapat? Bagaimana? Atau diam-diam aja? Biasanya ada ini nggak? Ada semacam tukar menukar info gitu? Gimana, Pak? Menukar info sama kelas lain, sama dosen yang di tempat lain, maksud saya. Ada nggak? Curhat sih, Pak, biasanya, Pak. Nggak ada ya? Nafsi-nafsi ya? Kalau Kalau kelasnya nafsi-nafsi atau gimana? Tergantung channel sih, Pak. Kalau beda dosen, beda kelas, ya susah tukar informasi. Oh gitu. Oh ya, berarti ya nanti coba dikembangkan itu ya, dikembangkan. Ya kadang-kala kan kita dapat update dari teman kuliah di tempat lain gitu supaya kalian itu semakin lengkap. Kadang saya mungkin karena waktu nyampeinnya nggak lengkap, tapi kadang bisa dapat dari teman yang lain gitu. Ya, bisa di ini ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan pertemuan kita ya. Kali ini kita akan belajar tentang pemungutan dan penyetoran PNBP ya. Saya share ya materinya ya di sini ya. Sudah bisa saya share kan? sudah, Pak. Nah, ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Baik. Jadi kita materinya tentang pemungutan, penyetoran dan perhitungan ya. Nah, ini agendanya ya. Oke, kita masuk ke sini dulu ya. Nah, kita masuk ke pemungutan ya. Jadi di dalam undang-undang tentang PNBP itu ada kita kenal ya pihak-pihak yang melakukan pemungutan. Siapa itu? Yang pertama adalah kita sebut dengan instansi pengelola PNBP ya. Instansi pengelola PNBP ini itu adalah KL sebenarnya ya, ada KL. Nah, ini strukturnya ya. Kalau kalian belajar di mata kuliah PPKN sudah belajar belum tentang ini, tentang apa namanya? Tentang pejabat perbendaharaan. Sudah belajar belum kira-kira? Sudah, Pak, di PPKN. Udah ya, tentang pejabat perbendaharaan ya. Iya, Pak. Nah, strukturnya kan kurang lebih seperti ini ya. Intinya adalah presiden, biasanya kan gambarnya gitu ya. Presiden di atas, kemudian ada pengguna anggaran, lalu nanti ada di sebelah kanannya adalah BUN ya, atau Menteri Keuangan. Nah, pengguna anggaran itu kalau ditarik ke bawah, dia ada kuasa pengguna anggaran. Kalau BUN ditarik, ada kuasa BUN, ya kan? Nah, di dalam kuasa pengguna anggaran ini, dia punya beberapa orang, yaitu kalau di struktur umum PNBP itu perbendaharaan, nanti ada PPK, ada apa lagi? PPSPM ya. Lalu ada apa lagi? Kayaknya nggak baca slide saya deh kayaknya.
Baca nggak selesai ini? Bendahara penerimaan dan pengeluaran. Ya, jadi ada bendahara, penerimaan, dan pengeluaran. Ini kayaknya ada yang kurang satu ya. Siapa yang keluar nih? Temennya baru 29 nih. Bener? Jadi kurang satu? Benar, Pak. Ya, siapa? Ketua kelas yang ini. Yang nggak masuk siapa? Ketua kelas? Ketua kelasnya nggak masuk, jangan-jangan. Ketua kelas masuk kan? Masuk, Mana ketua Pak. kelas? Mana ketua kelasnya? Ketua kelas. Siapa sih namanya? Ketua kelas. Mas Putra, siapa ketua kelasnya? Itu Bayuan, Pak. Bayuan. Oke, Bayuan. Ada Bayuan. Tuh, orangnya malah hilang nih. Malah ini hilang 2 lagi. Kalau gitu saya absen dulu deh. Biar tahu yang ininya siapa. Almira ada? Oke, Bastian. Ada, Pak. Oke. Bayuan, nggak ada. Bayuan. Oke, saya kosongin dulu. Dwi Nanda, Hadir, Pak. Esther, Hadir, Pak. Gali. Hadir, Pak. Gali ada? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Hernita, Hadir, Pak. Ahmad, Imam, ada? Mohon maaf, Pak. Hadir, Pak. Oke. Pak. Bayuan, Pak. Hadir, Pak. Ya. Tadi kemute, Pak. Kamu kemana tadi? Ada, Pak. Ya, tadi kemana? Yang pas di absen, Pak. Pas saya panggil tadi nggak dijawab kemana. Ini, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi sempat ngurus persiapan buat webinar, Pak. Oke, dan kali kalau dipanggil direspon ya. Siap, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Irfan, Hadir, Pak. Jonas, Hadir, Pak. oke lanjut. Carmila, Hadir, Pak. Clarissa, Hadir, Pak. udah lanjut. Lutfi, Hadir, Pak. Rapip, Hadir, Pak. Mesya, Hadir, Pak. Wahyu. Hadir, Pak. Oke, lanjut lagi. Waliudin, Hadir, Pak. ya. Nadia, Hadir, Pak. oke. Putra, Hadir, Pak. Rebecca, Hadir, Pak. Ranita, Ranita nggak ada ya? Oke, Reza, Saya, Pak. oh, Reza Sisilia, oh ya. Iya. Oke, Rifani, Hadir, Pak.
Ini Reza, satu Rifani, kagak tukar ini saya ya. Oke. Rosalia. Hadir, Pak. Rosalina. Hadir, Pak. Oke. Sinta. Hadir, Pak. Tia. Hadir, Pak. Andi. Pak Fandi Andi tadi ada? di kamar mandi, Pak, katanya. Ya, Barusan nanti kalau udah. presentasi bilang, Pak. Ranita ada gangguan sinyal. Ranita kemana? Gangguan sinyal, Pak. Anita nggak bisa masuk Zoom, Pak. Gangguan sinyal kan. Gangguan sinyal di kampungnya. Ranita di mana kampungnya? Gimana ya? Di Kabanjahe, Pak. Oke, tapi dia udah ngirim notifikasi, dia gangguan sinyal. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sinyalnya lagi jelek, Pak. Selalu begitu atau hanya hari ini aja? Biasanya juga begitu, Pak. Maaf, Pak. Saya sudah masuk, Pak. Udah masuk? Ranita udah ada? Udah, Pak. Oke, benar gangguan sinyal tadi Ranita. Iya, Pak, gangguan sinyal. Memang sering gitu, Pak. Sering begitu selama pertemuan atau hanya mungkin 10 menit, 15 menit atau seperti apa kira-kira? Waktu-waktu tertentu sih, Pak. Kadang kalau ada chat juga nggak masuk gitu, Pak. Nggak selama pelajaran sih, Pak. Waktu-waktu tertentu aja. Oke. Nah, kalau nanti misalnya ada gangguan sinyal, tolong kamu langsung notifikasi ke saya ya, biar saya tahu ada info apa gitu ya. Iya, Pak. Ya, Ranita ya. Tolong nanti di notifikasi di WA kan bisa. Kalau misalnya nggak bisa lewat ini, notifikasi nanti di WA, habis itu nanti biar teman-teman yang lain juga bisa menginfokan ke saya atau saya sendiri yang membacanya kan. Jadi kita bisa saling tahu gitu ya. Iya, Pak. Oke. Yang satu lagi gimana? Sudah balik dia dari belakang? Belum diangkat teleponnya, Pak. Oh. Ya udah, nanti kita tunggu dulu deh. Kalau dia nanti udah datang, nanti langsung dilaporin apa namanya nyahut gitu ya, lapor. Oke. Kita lanjutkan. Sambil nunggu itu saya sekalian ini aja deh. Sekalian ngisi laporan dulu sebentar. Bentar ya. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi ini struktur dari sebuah instansi pengelola PNBP ya. Jadi kalau kita baca Undang-Undang PNBP itu ada namanya instansi pengelola PNBP,
ada lagi namanya mitra instansi pengelola PNBP. Nah, di dalam instansi pengelola PNBP ini kurang lebih strukturnya itu sama dengan sama dengan struktur Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ya. Kemudian di sana itu bedanya di sini kalau PNBP itu yang lebih memahami yaitu bendahara penerimaannya, ya. Kalau untuk PPK, PPSPM-nya mungkin terkait dengan belanja dari sumber dana PNBP. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana tugas dari bendahara penerimaan? Jadi tugas bendahara penerimaan itu kurang lebih sama dengan bendahara pengeluaran, ya. Kalau kalian lihat di sini, mulai dari menerima uang, menyetorkan, lalu membukukan, sampai dengan melaporkan. Jadi semuanya itu adalah merupakan tugas. Sama lah seluruh bendahara tugasnya kurang lebih seperti ini. Hanya saja bedanya, kalau di dalam bendahara pengeluaran itu majornya kan di pencairan dana ya atau pembayaran tagihan. Nah, kalau di bendahara penerimaan ini majornya adalah penerimaan negara. Nah, dalam perkembangannya nanti kita akan lihat sama-sama bahwa penerimaan negara ini memiliki perubahan yang cukup signifikan, di mana uang itu tidak ditaruh di bendahara penerimaan, tapi uang itu langsung disetorkan ke kas negara, ya. Kalau di sini kalian lihat kan posisinya kan satu tugasnya menerima dan menyimpan, berarti posisinya kan uang itu mengendap di bendahara penerimaan, benar ya, seperti itu ya, mengendap di sana. Nah kemudian setelah itu ya dilanjut dengan melakukan penyetoran di poin nomor 3 ini. Ya, penyetoran. Artinya ada siklus ketika uang itu nampung dulu di bendahara penerimaan, kemudian lanjut ke penyetoran ke kas negara. Nah, yang sistem ini dikembangkan sekarang tidak lagi ke bendahara penerimaan, tapi langsung ke penerimaan kas negara. Nanti kita akan lihat di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah, oh ya, silakan. Mas Mandi. Itu tadi yang bendahara tadi Pak, itu di rekening atau di bawah pakai tangan? Bawa kasur. Ya. Ya. Jadi kalau bendahara penerimaan ini memiliki dua. Satu, dia punya rekening. Yang kedua, dia punya brankas. Kalau dia menerimanya dalam bentuk tunai, maka uangnya dimasukkan dulu ke brankas, lalu disetor kas negara. Tapi kalau dia dalam bentuk tunai, uangnya dia taruh ke rekening. Jadi ditransfer langsung ke rekening, nanti baru ke kas negara. Dua-duanya sih sama sebenarnya, cuman bentuk uangnya yang berbeda. Satu dalam bentuk cash, satu bentuknya non-cash. Ya, tampungannya aja yang berbeda. Tapi secara konsep, bendaharanya menerima, gitu ya, menerima dan menyimpan. Nah, itu ya Mas Mandi ya. Jadi kita lanjutkan. Nah ini data tahun 2017 ya. Kalau kita lihat di sini bendahara penerimaan itu ada sebanyak 3.000-an ya. Dengan rentang usia yang paling banyak di usia sampai dengan 40 ya. Sampai dengan usia 40 itu sebanyak 46. Tapi ini data tahun 2017 ya. Rentang ke sini itu trennya berkurang ya, trennya berkurang data bendahara penerimaan ini. Kenapa berkurang? Ya karena tadi ada sistem yang dijalankan yang langsung ke kas negara. Jadi kalau kita bicara ada misalnya kan kalian pernah dengar istilah disruptif ya. Jadi disruptif teknologi. Jadi teknologi yang merusak gitu ya, disruptif. Nah, itu maknanya adalah bahwa penerapan teknologi itu akan mengurangi peran kerja manusia, ya. Jadi dia lebih kepada model model teknologi, ya, menggunakan teknologi. Maka nanti ke depannya bendahara penerimaan ini mungkin akan sangat sedikit sekali, hanya ada di beberapa satker yang membutuhkan, ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, coba lihat satu satkernya aja sampai 23.000 ya. Jadi banyak. Nah, kemudian ya. Kemudian ini sebelum masuk ke sini dulu
Bentar, saya cek dulu. Ya, sebelum masuk ke pengembalian ya. Jadi saya masuk ke sini dulu deh. Penyetorannya dulu ya. Nah, masuk ke sini dulu. Nah, yang kedua ada namanya mitra instansi pengelola ya. Jadi mitra instansi pengelola ini siapa ya? Jadi pihak yang dikerjasamakan ya. Pihak yang dikerjasamakan dengan instansi pengelola yang ditetapkan dalam bentuk perjanjian ya. Contohnya seperti apa? Misalnya PKN STAN itu kan kita anggap sebagai mitra atau sebagai instansi pengelola PNBP ya. Sebenarnya bukan murni PNBP, dia kan BLU. Kalau yang PNBP itu ya seperti tadi lah, polisian gitu ya. Polisian itu PNBP. Nah, orang ngurus SIM kan ke mana? Ke kepolisian ya, orang ngurus SIM ya. Nah, ketika dia ngurus SIM di kepolisian, ya, dia pasti butuh parkir, ya, atau dia butuh penitipan motor lah ya, parkir lah, kita anggap parkir lah, ya, parkir mungkin yang orang tua yang mengantar, atau dianya yang akan dianya yang akan sudah lihai tapi belum memiliki SIM, dia perlu parkir kendaraannya. Nah, lalu Polri selama ini itu dikelola oleh pihak-pihak yang mungkin karena kantor polisinya penuh di luaran gitu ya, di sembarang tempat ada yang jasa-jasa untuk penitipan motor. Sama Polri dikerjasamakan ini supaya parkir itu bisa mendapatkan PNBP. Maka di pihak yang dikerjasamakan ini itu yang disebut dengan mitra instansi pengelola PNBP. Ya, kerjasamanya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kontrak. Jadi dalam kontrak itu diatur apa? Diatur hak dan kewajiban, termasuk juga bagian keuntungan yang didapat oleh mitra. Jadi mungkin bagiannya berapa persen dan sebagainya itu dikerjasamakan, ya. Nah seperti itu. Jadi ini disebut dengan mitra instansi. Ya. Nah, mitra instansi ini bisa ditunjuk ya. Jadi dia bisa ditunjuk berdasarkan undang-undang. Lalu bisa juga penugasan ya, penugasan. Ya, penugasan seperti yang tadi contoh polisi tadi itu penugasan. Ya, ini mitra instansi. Oke, kita lanjut. Nah, dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan ya, mitra instansi pengelola PNBP itu ya, itu tugasnya adalah membantu pemungutan, penyetoran, bahkan penagihan. Ya, jadi poinnya adalah pemungutan, penyetoran, dan penagihan. Ya. Nah, apa yang dilakukan terkait dengan tiga hal ini? Pemungutan, penyetoran, dan penagihan. Yang pertama, penentuan PNBP terutang. Benar slide yang tadi itu ya. Penentuan PNBP terutang. Jadi berapa ya utang dari wajib bayar atau wajib, kalau di PNBP namanya wajib bayar, kalau di pajak namanya wajib pajak ya. Berapa utang dari wajib bayar yang harus dibayarkan atas uang prestasi atau atas fasilitas yang didapat. Nah, itu bisa. Lalu pemungutan ya. Pemungutan itu berarti melaksanakan pemungutan. Mengambil ya, memungut kan? Memungut sampah berarti mengambil atau hanya mengidentifikasi. Kalau misalnya memungut sampah. Mengambil ya. Mengambil, bukan mengidentifikasi. Nah, lalu menyetorkan ya, menyetorkan. Kemudian melakukan penagihan. Kalau dia tidak setor, berarti dia lakukan penagihan. Ya, ini hal-hal yang harus dilakukan oleh mitra instansi. Ya. Kemudian mitra instansi juga harus bikin laporan. Ya, laporan yang disampaikan kepada instansi pengelola. Jadi kalau misalnya tadi parkir, maka mungkin syaratnya adalah sistem perparkirannya sudah elektronik sehingga laporannya bisa disampaikan kepada polisi, ya misalnya tadi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah,
mitra instansi itu memiliki sanksi apabila ya tidak melaksanakan yang di sebelah kiri ini. Jadi mulai dari pemungutan, penyetoran, monitoring, verifikasi, sampai dengan penatausahaan, kalau dia tidak melaksanakan ini maka dikenakan sanksi administratif. Sanksinya apa? Yaitu teguran, denda, pemotongan imbal jasa, penghapusan, bahkan sampai dengan pencabutan statusnya sebagai mitra instansi. Ya. Nah, sanksi administratif ini ya dikenakan kepada mitra instansi oleh instansi pengelola. Ya, jadi nanti ada aturan-aturan terkait dengan ini. Oke. Nah, kita lanjut terkait dengan penyetoran ya. Kalau tadi mitra instansi itu bisa sebagai pemungutan sekaligus jadi penyetoran. Nah, ini yang saya bilang yang tadi distraktif teknologi. Jadi sistem penerimaan negara kita itu sudah tersentralisasi dengan menggunakan sistem. Nama sistemnya itu disebut dengan modul penerimaan negara. Ya. Nah, MPN ini ya, ini sistemnya itu dia sudah bisa melakukan penyetoran secara langsung fiturnya. Kemudian pola kerjanya dia menggunakan sistem biller. Kalau sistem biller itu kalian pernah dengar atau kalian pernah melakukan waktu kuliah ya, kuliah offline ya, waktu di kampus. Kalau orang Jawa atau orang dari luar Jawa ke Jakarta biasanya naik apa? Banyakan. Naik bis atau naik kereta atau naik pesawat? Kereta, Pak. Kereta kayaknya sih, Pak. Bis, Pak. Bis, Pak. Bis ya. Rosalina pakai apa? Rosalina. Kereta, Pak. Padahal nama bisnya ada tuh loh, Rosalia Indah. Benar ya? Rosalia itu, Pak. Rosalia ya. Ya, ya terlepas saya nggak tahu apakah perkembangan bis seperti apa ya. Tapi kalau pakai kereta, kita beli tiket gimana prosesnya, Rosalina? Prosesnya kamu kalau beli tiket gimana? Pakai aplikasi nih, Pak. KAI Akses. Apa yang kamu lakukan? Milih tanggalnya. Pilih tanggal, terus? Kelas. Bisa nggak kamu belum pernah terdaftar, terus kamu langsung milih tanggal? Bisa nggak? Enggak, Pak. Harus registrasi dulu. Nah, berarti ada registrasi dulu. Registrasi user ya. Nah, setelah dapat user, baru kita bisa melakukan pemesanan. Gitu ya, Rosalina ya? Iya, Pak. Nah, pemesanan itu, satu tadi milih tanggal. Habis itu ngapain? Milih harga yang terjangkau. Harga terjangkau apa tujuan dulu? Nanti terjangkaunya sampai tujuan. Cirebon aja, nggak sampai Jakarta. Tujuan. Ya, tujuan dulu dong, nanti baru kedua lihat harganya. Kalau harga dulu yang terjangkau, nanti nggak nyampe ke Jakartanya ya. Karena lebih murah ke... Kamu dari mana, Rosalina? Dari Jogja. Nah, Jogja lebih murah ke Semarang daripada ke Jakarta kan? Ya, jadi pasti milih tujuan dulu. Nah, setelah itu, setelah milih, kamu dapat apa dari situ? Apakah langsung bayar? Dapat apa ya? Kayak tiket online gitu. Dapat kode ya lah, intinya gitu ya? Iya. Itu namanya kita sebut dengan kode billing. Ya. Terus bayarnya gimana? Ke kereta api atau ke transfer sih, Pak. Transfer bank. Transfer ke bank kan? Iya. Transfer atau bayar pakai ATM? Transfer. Transfer berarti pakai mobile banking? Iya. Oke, berarti kamu udah punya mobile banking dong? Sudah. Oh, dari tabungannya ya?
Oke. Ya. Nah, dari yang disampaikan Rosa tadi, ya, berarti steppingnya registrasi, setelah itu nanti dapat kode billing, baru transfer. Nah, setelah transfer, nanti akan keluar apa? Apakah langsung keluar tiketnya, pas kita habis transfer, langsung keluar tiketnya dari mobile bankingnya, atau gimana? Kira-kira? Iya sih Pak, keluar tiket, tapi file gitu. Keluar tiketnya mungkin di email kali, bukan di mobile bankingnya kan? Oh iya. Jadi keluar Betul? tanda mengirim. Tanda bukti pengiriman. Iya, bukti pengiriman. Baru nanti dapat dari email kan? Baru itu kamu bawa ke stasiun, kamu masukkan kodenya, baru dapat tiketnya. Berarti tiketnya dapatnya di stasiun. Benar ya gitu ya? Iya, Pak. Ya. Ya. Nah, itu prosesnya. Teman-teman yang lain bisa memahami yang saya diskusikan sama Rosa tadi? Bisa, Pak. Ya. Ya, jadi bayangkan proses pembayaran tiket kereta api itu mulai dari awal tadi registrasi, dapat kode billing, bayar di bank, dapat bukti pembayaran, nanti akan dikirimkan kode bookingnya, lalu kode bookingnya kita masukkan di stasiun nomornya, baru kita dapat tiketnya. Kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, di dalam MPN ini sistemnya kurang lebih sama. Ya, di dalam MPN ini sistemnya kurang lebih sama. Ya. Oke. Nah, MPN ini punya evolusi ya, seperti manusia, dia sistem juga punya evolusi. Mulai dia muncul tahun 2007 ya. Namanya MPN G1 ya, generasi pertama. Lalu tahun 2012 ya, 2012 itu mengalami kendala, maka dia mulai beralih ke MPN G2, generasi kedua. Nah, tahun 2018 kemarin, dia berevolusi lagi menjadi MPN G3, 2019 kemarin. Nah, apa bedanya antara G1, G2, dan G3? Kalau G1, penyetorannya itu hanya bisa dilakukan di teller atau di bank. Jadi, wajib bayar itu isi formulir SSBP, ya, formulir setoran bukan pajak, lalu membawanya ke bank. Nanti bank menginput datanya, lalu wajib bayar akan menerima bukti. Ya, tetapi sistem ini ternyata tidak handal dalam integritas data. Jadi datanya itu tidak bisa dipercaya kebenarannya karena sistem ini memungkinkan adanya duplikasi, ya, atau kesalahan komunikasi data. Jadi datanya itu bisa terduplikasi beberapa kali sehingga tidak diyakini kebenarannya. Akhirnya pindah ke MPN G2. Nah, di MPN G2 ini baru kita menggunakan model billing system yang seperti yang tadi yang kita bicarakan di kereta api tadi. Jadi wajib bayar masuk ke satu webnya misalnya bayar PNBP, nanti ke web Simponi, kemudian dia akan registrasi, lalu dia bayar, kemudian dapat kode biller. Kode billingnya ini kemudian dia buka mobile banking atau internet banking atau ATM, atau bisa juga ke edisi. Kalau misalnya kita ke Alfamart kan ada ya yang kayak kalkulator yang digesek ya. Pernah lihat nggak? Kalau kalian ke Alfamart, Indomaret, kalkulator yang kayak modelnya kayak mesin kalkulator tapi digesek, namanya edisi, electronic data capture, yang di swipe. Pernah lihat nggak? Buat etol itu Pak? Iya, yang kalau misalnya kita mau buat etol atau kita bayar pakai e-money kan, nah itu kan biasanya digesek ya. Nah itu nama mesinnya itu namanya edisi, electronic data capture. Nah dia bisa pakai itu, jadi pakai ATM-nya digesek di situ, bayar pajaknya. Jadi nggak perlu harus ngantri di bank atau jauh-jauh ke bank gitu ya. Nah itu konsep dari MPN G2. Prinsipnya kurang lebih sama seperti kereta api. Nah,
tahun 2019 dia berevolusi lagi. Nah, di sini tidak merubah sistem billingnya, tapi menambah channel pembayarannya. Sekarang pembayaran pajak, PNBP itu tidak cuma bisa dilakukan di bank saja, tapi dilakukan di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, ya. Di mana lagi ya? Yang baru itu, saya lupa satu lagi. Jadi sudah bisa kita lakukan di marketplace seperti itu. Ya, jadi nggak usah pakai rekening. Ya, kalau kita pakai tadi yang seperti Rosa bilang kan harus punya rekening. Nah, kalau ini nggak usah, cukup pakai e-wallet kan. Jadi dompetnya itu deposit e-wallet yang ada di itu juga bisa. Ya, kalau misalnya kita nggak mau transfer dari rekening, pakai dompet e-wallet yang kita isikan di GoPay, GoPay apa? Tokopedia namanya apa sih e-walletnya? Ada yang ingat nggak? Tokopedia itu e-walletnya namanya apa? OVO, Pak. OVO, Pak. OVO ya? OVO ya sekarang ya. Nah, itu bisa pakai OVO. SoPay juga bisa sih kayaknya sudah pakai itu. Jadi sekarang sudah bisa menggunakan non kartu ya atau non account. Jadi nggak harus bikin account. Jadi kita bisa pakai e-walletnya kita. Gitu. Sudah pada punya OVO belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya cuma nanya aja, bukan mau nawarin produknya ya. Nanti nanyanya ke sana. Kirain mau isi. Punya GoPay, Pak. GoPay ya. Ya GoPay. Iya, Pak. GoPay udah bisa belum ya? Kayaknya coba cek nanti apakah di GoPay-nya itu sudah ada pembayaran penerimaan negara nggak? Kalau ada berarti sudah bisa. Saya belum terupdate lagi terakhir ya. Jadi sementara baru Bukalapak sama Tokped sama satu lagi yang Vinet. Vinet ini yang kerjasama dengan kereta api ya. Namanya ada produknya namanya Vinet. Oke. Kita tinggal berapa menit lagi nih? Ada yang mau bertanya dulu? Coba. Saya sambil selesaikan dulu nih yang absensi tadi. Irfan tadi ada ya? Fandi tadi ada ya? Fandi. Hadir, Pak. Oke ya. Hadir semua ya. Fandi kalau kamu ke belakang dan kali izin. Ya, Pak. Atau mau sholat apa ya silahkan. Saya juga nggak melarang tapi diinfokan. Siapa tahu pas kayak absen tadi kan saya nggak tahu ya. Siap. Oke. Sementara bisa diikuti ya. Saya lanjutkan lagi. Ya. Ini evolusinya. Nah, ini dasar hukumnya nanti baca sendirilah. Nah, ini terkait dengan proses bisnisnya ya. Jadi yang ini mau saya kelihatan ya? Mau saya ya? Nah, ini ada biller, DJP, lalu ada DJA, Symphony. Ini semua adalah biller nih yang di atas nih. Ya. Kemudian si pengguna itu nggak harus tahu dia bayar kemana, tapi dia cuma akses di sini aja nih. Namanya ada portal SSO, jadi portal penerimaannya itu ada di sini. Nanti dia akan langsung directkan ke 3 biller ini, ya. Lalu dia mengisikan di situ, mulai dari registrasi, credit billing, ya. Lalu dia dapat nanti kodenya. Nah, dia bayar nanti kemana? Dia bayarnya bisa ke bank, ya. Misalnya, ya di sini juga bisa di portal ini bisa mengarahkan paymentnya akan menggunakan apa. Di sini juga bisa. Ya, tapi kalau mau menggunakan Tokped atau apa nanti bisa sendiri juga. Ya, nggak harus ke situ. Yang penting kode billingnya bisa. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kelebihan dari MPNG 3, pemutahirannya seperti ini. Ya, jadi ada istilahnya SSO. Ini tadinya
ke 3 tempat. Kalau dia mau bayar pajak ke pajak, mau bayar PNBP ke DJA, dan mau bayar bea cukai ke DJBC. Nah, sekarang digabung sistemnya itu menjadi namanya sistem single sign on, ya. Lalu yang berikutnya ada nama istilahnya lembaga persepsi lainnya. Jadi secara bisnis MPNG 2 ini punya bank persepsi, ya. Kemudian dia ada lembaga persepsi lainnya yang muncul di sini, ya. Jadi lembaga persepsi lainnya yang muncul, ya. Kemudian pembayarannya ya e-commerce tadi, ya. Ini kurang lebih. Kemudian untuk infrastruktur bisa 600 transaksi per second, ya. Jadi dia bisa menjadi 1000 transaksi per second. Ya, ini apa namanya hal yang baru. Oke. Nah, ini manfaat kelebihannya. Jadi pembayarannya bisa 24 jam, lalu secara cashless, dan adanya penambahan agen tadi yang Tokped tadi, ya, itu harga. Jadi Tokped itu ya dibayar, mereka itu kita bayar loh, ya. Tokped itu kita bayar. Bank persepsi itu juga kita bayar. Ya, berapa bayarannya? Kalau Tokped itu bayarannya 2.000 per transaksi. Jadi kalau misalnya kalian bayar PNBP di Tokopedia satu transaksi, maka dia dapat 2.000 dari pemerintah. Tapi kalau bayar ke bank, misalnya pakai tadi Rosa pakai internet banking atau mobile banking, sekali transaksi itu bayarnya 5.000. Jadi lebih mahal. Tapi di sini dengan lembaga persepsi lainnya tadi itu lebih murah. Gitu. Nah, ini ya proses alur penerimaannya. Jadi ada angka-angka sini, nanti pelajari sendiri ya, dari nomor 1, 2 sampai dengan nomor 10 nih. Ya. Minggu depan saya akan tanya ini kira-kira prosesnya seperti apa. Ya. Kemudian, nah, jadi ada bank persepsi, ada bank persepsi lainnya. Ini kan tempat naruh uang nih. Jadi di store-nya di sini. Tidak lewat bendahara tapi di sini. Tapi ini bukan terminal akhir. Terminal akhir uang negara itu ada di sini nih, di Bank Indonesia. Maka si bank persepsi dan lembaga persepsi ini harus kirim ke Bank Indonesia supaya uangnya tercatat terakhir di sini. Nama istilahnya pelimpahan kas, ya. Kapan dilimpahkan? Jam 9 dan jam setengah 5. Ya, itu akan dilakukan setiap hari secara terus-menerus. Nah, nanti laporan sudah dilimpahkannya akan dikirimkan ke KPPN khusus penerimaan. Nah, KPPN khusus penerimaan ini akan melakukan verifikasi ke Bank Indonesia. Benar nggak nilai segini ada? Dan sebagainya. Itu disebut dengan rekonsiliasi data. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini proses untuk penampungannya, rekening penampungannya. Jadi rekeningnya bank persepsi lainnya ini ada namanya rekening penerimaan, ya. Kemudian ini dilimpahkan. Ini kurang lebih penjelasan saya yang tadi. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Nah, ini adalah bank atau lembaga persepsi yang memiliki koneksi dengan proses penerimaan tadi. Ya, ada bank persepsi lainnya dan lembaga persepsi lainnya. Nah, di sini nih connecting-nya. Nah, ini bagian-bagiannya. Ya, seperti itu. Oke. Sudah jam berapa nih? Masih ada 3 menit lagi ya. Nah, berikutnya kita akan bicara